Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang unsur formal jarimah. Saya Muhammad Ramdhani, NPM 1950-127, akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam yaitu ketentuan hukum yang biasa disebut dengan nas, yang mencakup hukum tertulis yaitu Al-Quran, hadis, Al-Qanun, atau perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa, dan termasuk hukum tidak tertulis yaitu prinsip pokok yang disyariatkan yang bertujuan mencegah kerusakan. Dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa asas, salah satunya asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada perundang-undangan yang mengaturnya. Artinya, suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Asas ini berdasarkan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 15 dan Surat Al-An'am ayat 19. Kedua ayat tersebut mengandung makna bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW supaya menjadi peringatan dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman kepada umatnya. Asas legalitas telah ada sejak Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Para fuqaha, yaitu para ahli hukum Islam, menjabarkan beberapa kaidah-kaidah fikih berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 15 yang menunjukkan asas legalitas. Di antaranya yaitu 1. Hukum asal dari segala perbuatan adalah diperbolehkan hingga ada suatu dalil yang membedakannya. 2. Perbuatan orang berakal tidak ada hukuman apapun terhadapnya sebelum ada nas atau aturan yang menentukan terhadapnya. 3. Tidak ada suatu perbuatan boleh dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana, dan tidak pula suatu hukuman pidana yang boleh dijatuhkan kepada pelakunya kecuali sebelum ada nas atau aturan hukum yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wedina Oktaviasari dengan nomor NPM 1950-138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber pidana Islam. Sumber hukum pidana Islam sama dengan sumber hukum Islam yang meliputi 1. Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Secara garis besar, hukum dalam Al-Quran dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan kepercayaan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenai hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan hubungan antar masyarakat atau perdata muamalah, seperti pidana, jinayat, tata negara, dan hubungan kekeluargaan. Yang kedua ada hadis. Sunnah atau hadis ialah ucapan atau sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, atau penetapan atau sunnah takririah dari Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Adapun fungsi hadis yang pertama yaitu menguatkan hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan ketentuan-ketentuan Al-Quran yang belum jelas. Dan yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Yang ketiga ada arayu. Arayu atau penalaran merupakan sumber ajaran Islam yang ketiga. Arayu yaitu penggunaan akal atau penalaran manusia dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah yang bersifat umum. Arayu mengandung beberapa arti. Yang pertama yaitu ijma, yaitu kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atau sesuatu hukum sesudah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada ijtihad, yaitu perincian agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang bersifat umum. Yang ketiga ada qiyas, yaitu mempersamakan hukum suatu perkara
yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya. Yang keempat, ada istihsan, yaitu mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain sejenisnya dan memberikan hukum yang lain yang sejenisnya. Yang kelima, ada maslahat mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak ada ketentuan dari syarat baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Yang keenam, ada sadu zariah, yaitu menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Dan yang terakhir ada adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Midi, NPM 1950-114. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam. Setiap peraturan atau perundang-undangan pasti ada masa berlakunya, yakni sejak kapan peraturan itu berlaku. Menurut hukum pidana Islam, ketentuan tentang masa berlakunya peraturan ini pada prinsipnya sama dengan hukum positif. Peraturan hukum pidana Islam berlaku sejak ditetapkannya dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan. Dalam hukum positif, ketentuan ini dapat dilihat dengan pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Selanjutnya yaitu lingkungan berlakunya aturan tindak pidana Islam. Pada dasarnya, Islam bukan syariat regional atau kedaerahan, melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Akan tetapi, tidak semua orang percaya terhadap syariat Islam. Sedangkan syariat ini tidak mungkin dipaksakan, maka dalam kenyataannya syariat Islam hanya dapat diterapkan di negeri-negeri yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin saja. Dalam hubungan dengan lingkungan, berlakunya peraturan pidana Islam secara teoritis pada Fuqaha membaginya dalam dua bagian, yaitu negeri Islam dan negeri bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurayala Siska Suryantika, MPM 1950100003. Di sini saya akan menjelaskan asas, pelaku, atau terhadap siapa berlakunya aturan tindak pidana Islam. Hukum pidana syariat Islam berlaku untuk orang muslim. Dalam pelaksanaannya tidak membeda-bedakan tingkatan manusia. Sejak pertama kali diturunkan, syariat Islam memandang bahwa semua orang di depan hukum sama tingkatannya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, bangsawan dan rakyat jelata, serta penguasa dan penduduk biasa. Dalam Islam, perbedaan tingkatan itu hanya satu, yaitu yang paling takwa. Selanjutnya, kesimpulan, asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran atau tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia agak tersendat dengan berkuasanya pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda berusaha menekan umat Islam dengan menghambat pemberlakuan hukum Islam secara resmi dengan dibuatnya aturan-aturan yang sangat merugikan umat Islam. Dalam hubungannya dengan lingkungan, berlakunya peraturan pidana Islam secara teoritis, para fuqaha membaginya dalam dua bagian, yaitu negeri Islam dan negeri bukan Islam. Asas pelaku terhadap siapa berlakunya aturan tindak pidana penganiayaan, hukum pidana syariat Islam
khususnya dalam pelaksanaannya tidak membeda-bedakan tingkatan manusia.